Maaf kalau tunanetra, bagaimana cara nontonnya Pak? Bukan nonton, menyaksikan. Menyaksikan itu dengan telinga, dengan apapun menyaksikan. Dengan perasaan kita kan menyaksikan juga. Ku hancurkan sorap matanya dengan panas yang begitu tinggi. Perutnya ibu Hamil 7 bulan, muntah darahnya waktu itu. berarti 3 yang meninggal. Iya. Astagfirullahaladzim. Jika aku menguji hambaku dengan kedua kekasihnya adalah kedua matamu, niscaya kedua matamu akan digantikan dengan surga. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Klender, yaitu Bapak Muhadi dan juga Ibu Nana. Nah, Pak Muhadi ini adalah, beliau juga seorang terapis tapi khusus untuk penyakit medis, dan beliau seorang tunanetra. Saya juga heran gitu, beliau ngecat saya, katanya beliau sering nonton Mata Langit. Lah kalau tunanetra, bagaimana cara nontonnya Pak? Bukan nonton, menyaksikan. Oh iya, menyaksikan dengan nonton beda ya? Beda. Menyaksikan itu dengan telinga, dengan apapun menyaksikan. Dengan perasaan kita kan menyaksikan juga. Oh gitu, keren ya. Berarti tidak harus melihat ya. Ya. Terus apa yang membuat Bapak memutuskan untuk pengen bertemu dengan Panglima Langit? Ya, intinya mencari solusi. Mencari solusi selama 47 tahun yang saya alami tidak nyaman dalam hidup saya. 47 tahun, Iya. sedangkan usia Bapak sekarang 50. 50 tahun. Iya. Berarti selama 3 tahun itu Bapak masih merasa nyaman? Nyaman karena kan ya masih kondisi layaknya orang pada umumnya lah. Oh jadi waktu lahir sampai 3 tahun Bapak Melihat. bisa melihat? Iya. Setelah umur 3 tahun apa yang terjadi sehingga jadi tunanetra Pak? Nah, ini yang saya sampai sekarang belum ada jawabannya. Yang jelas menurut cerita tetangga, orang tua saya dan keluarga saya tidak pernah menceritakan. Cerita ini saya dapat dari tetangga bahwa pada suatu masa satu keluarga saya 3 orang sakit. Saya, ibu saya dan adik saya. Serentak. Nah, tiga-tiga. Jadi ibu saya hamil 7 bulan muntah darah, adik saya nggak tahu penyakitnya apa, dan saya hanya sakit panas. Jadi keduanya dibawa ke rumah sakit, saya dianggap penyakit ringan sehingga di rumah saja. Nah, duanya ini dalam 1 minggu meninggal. 2. Ibunya Bapak dan Adik. adik meninggal? Nah, saya sakit panas itu berbulan-bulan sehingga sakit panas itu mengenai bola mata saya mengkerut dua-duanya sehingga tidak melihat. Nah, setelah tidak melihat itu saya mengalami hal-hal yang sebelumnya tidak saya alami, kayak mendengar suara-suara dari luar rumah waktu malam, suara genderuwo lah, apalah segala macamnya itu. Dan sampai sekarang pun juga kalau saya keluar sendiri sering diketawain kuntilanak dari sampai sekarang pun gitu. Kok Bapak tahu kalau itu genderuwo, dari mana tahu? Dari suaranya ya, mungkin kan saya sering menyaksikan di TV film-film horor gitu kan, genderuwo karena tinggi besar suaranya kan pasti suaranya besar juga kan gitu. Itu hanya analisa saya saja seperti itu. Oh, itu mungkin suara Secara logika genderuwo. begitu Iya. analisanya. Nah, kalau kuntilanak sampai sekarang pun kalau saya ada panggilan malam pulang sendiri misalnya, sering diketawain di samping saya hanya kaget aja. Mau lari juga nggak, ntar kejebur got kelari kan gitu. Nah terus dari 3 tahun sampai detik ini Bapak tunanetra. Nah itu Bapak sempat sekolah, mengenyam pendidikan? Iya, dari itu kan saya bergaul waktu tunanetra, saya bergaul pada umumnya, mandi di kali dan seterusnya kayak orang-orang pada umumnya. Terus suatu masa sering Di kota apa ya kecilnya itu Bapak? sekolah itu apa? Saya sering datang sekolah, dengerin dari jendela. Oh, ternyata ada begini. Itu sudah di Jakarta? Belum, masih di kampung, itu masih umur balita lah. Di mana gitu. kampungnya Pak? Di Solo, Jawa Tengah, Pak. Akhirnya saya bilang sama Pak, saya pengen seperti mereka gitu. Sekolah, silakan sekolah. Saya Bapak bilangnya ke siapa? Saya cerita ke bapak saya pengen seperti mereka, duduk dan mendengarkan guru memberikan sesuatu pendidikan. Nah, akhirnya bapak saya menyetujui bahwa sekolah yang sampai manapun saya biayain, karena di TV saya pernah menyaksikan itu ada yang jadi dosen dan seterusnya. Saya juga pengen jadi dosen seperti mereka bisa, saya harus bisa, ya nanti saya biayain kan gitu. Ternyata setelah saya sekolah dengan serius, maksimal dan
segala upaya saya usahakan sampai SMP. Itu SLB Pak? Sekolah? Iya SLB, iya. SMP itu lulus waktu tahun 89 itu saya dengan nilai, dulu kan ada nilai Eptanas murni, NEM. Nah itu saya 33,80 masuk sekolah negeri favorit. Nah saya cari terus ini gimana Pak, saya sudah segini. Bapak bilangnya saya nggak ada biaya. Tapi di sisi lain saya saksikan selama perjalanan hidup ternyata adik-adik saya pada kuliah gitu. Artinya bapak saya kan mampu gitu. Dari situ saya alami ya Bapak akhirnya merasa ada ketidakadilan. ketidakadilan. Dari pelakuan juga waktu saya nggak melihat juga dirawat dari tangan satu ke tangan lainnya, tidak diripul, dirawat orang tua saya, bapak saya enggak. Yang merawat Bapak siapa? Ya mungkin mantan ibu tiri yang sayang sama saya dibawa pergi dari rumah dan seterusnya lah panjang urusannya itu. Jadi dari umur 3 tahun sampai 10 tahun itu saya hidup dari tangan ke tangan lah gitu. Pola asuh yang berganti-ganti. Iya, jadi karena saya mungkin sering menyaksikan TV kan gitu kan. Dulu kalau masih kecil kan sekampung kan TV cuma satu kan gitu, rame-rame nonton gitu kan. Nggak kayak sekarang ikut. Nah terus singkat cerita bagaimana kemudian Bapak menjadi terapis? Tapi ya Kan lulus terakhir SMP ya? Nah, terus saya berpikir, loh saya SMP mau apa gitu. Sedangkan saya pengen jadi dosen. Nah, akhirnya ada teman, udah kamu sekolah pijit aja, sport massage gitu. Siapa tahu nanti kamu bisa kuliah gitu, bisa SMA biaya sendiri. Oke, saya ikut kursus 1 tahun. Terus ada teman datang ke Jakarta, ini tempat saya butuh tenaga. Saya padahal nggak tahu Jakarta itu di mana. Yang penting dikasih alamat, saya berangkat dan alamatnya alhamdulillah salah gitu. Duh, jadi Nyasar ya saya memang wah ini kalau begini urusan polisi ya. Saya tanya Pak, kantor polisi terdekat mana, minta tolong diantar ya. Akhirnya dari kantor polisi itu saya diantarkan ke alamat kira-kira seperti itu, nyampe juga gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nyampe. Ya semenjak itu saya kerja dan ternyata setelah kerja ya itu lah kalau saya kerja ikut orang, kapan saya bisa kuliah, kapan saya bisa sekolah. Akhirnya ada modal waktu tahun 90 itu saya punya duit 200.000, udah besar banget 200.000 tahun 90 kan, beras saja masih 500 perak kan gitu. Oke saya buka usaha sendiri, Usaha pijat waktu itu iya. belum terapi, sport massage. Siapa tahu saya usaha, saya bisa maju, saya bisa sekolah, kuliah dan seterusnya. Ternyata qadarullah saya ternyata malah menikah, bukan kuliah tapi malah menikah kan. Ketemu jodoh. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah di situ. Jodohnya siapa waktu itu? Ibu atau bukan? Sebelum ibu, ya. Nah dari situ terus saya menikah punya anak 2. Nah terus nggak tahu maaf kalau boleh tahu itu istri Bapak apakah juga tunanetra? Tunanetra karena saya berpikir tunanetra. karena berpikir kan gini, senasib mungkin nggak aneh-aneh, nggak neko-neko lah kan gitu. Selalu logika saya bicara seperti itu. Tapi ternyata ya nggak jaminan. selingkuh juga kan gitu. Astagfirullah. Saya bertahan 1 tahun karena saya sering menyaksikan TV itu karena korbannya itu kasihan, pasti yang pertama kan anak. Saya bertahan 1 tahun, ternyata ya selesainya di pengadilan. Loh, anak Bapak umur berapa? Waktu Sempat itu punya anak 2 umur 2 tahun sama 9 bulan. Ya mau nggak mau saya titipkan ke sebuah yayasan kan gitu untuk membantu ngasuhnya, merawatnya. Nah, 4 tahun kemudian ketemu ini dan ya mungkin qadarullah saya harus menikah dengan dia kan gitu. Sampai terakhir kemarin akhir tahun 2021 selesainya di pengadilan juga, kasus yang sama juga. Astagfirullah, jadi maaf ini sudah pisah sebenarnya? Udah Desember kemarin. Hebat gitu, Bapak dan Ibu tuh berbesar hati walaupun sudah pisah tapi Ibu masih mau membantu Bapak mengantar kemari gitu loh. Ya itu atas izin Allah semuanya juga. Gitu. Jadi sekarang ceritanya duda dan janda. Ya kurang lebihnya seperti itu. Terus apalagi Pak yang Ya yang ingin saya gitu? minta tolong ke Panglima untuk bantuan. Semua pertolongan dari Allah tapi kan melalui perantara. Iya. Perantara Allah kan manusia kan gitu. Ya. Di antaranya saya minta tolong sama Panglima dan sebelumnya juga pernah YouTuber seperti Panglima juga pernah saya minta tolong ke rumah. Ternyata hasilnya juga kurang maksimal. Maksudnya Bapak pernah ngundang YouTuber ke rumah untuk membersihkan rumah dan semuanya lah semua. Ada gangguan di rumah ya? Karena semua itu di rumah nggak ada yang sholat padahal keluarga besar. Saya pun sholat yang 5 waktu kadang bolong juga gitu. Padahal kalau di kampung itu saya 5 waktu itu selalu di masjid dan tukang azan di sana. Tapi di sini tukang dengerin azan. Nah kan di sini dunia terbalik namanya kata saya. Kayak Gitu. sinetron ya Pak ya? Nah itulah. Terus habis itu? Ya setelah nggak maksimal terus saya juga berobat sana sini terus saya juga belum mendapatkan jawaban yang seperti saya inginkan. Dan sebelum saya ngundang YouTuber pun dari saya masih tahun-tahun sebelumnya juga selalu mencari pengobatan. Ini gimana saya kok selalu
usaha gagal lagi. Saya buka terapi, buka pijat itu sudah belasan kali, bongkar tutup, bongkar pasang gitu loh. Dan sekarang ini terakhir. Nah sekarang ini karena rumah nggak ngontrak, jadi ya apapun hasilnya kita syukurin saja. Kadang-kadang seminggu satu, kadang seminggu nggak ada, ya sudah. Itu pasien yang datang. Ya dipanggil Atau datang ibu juga. Bapak dipanggil. Dipanggil juga, datang juga saya ini. Ya karena itu jawabannya sebelum ketemu, ini kenapa rumah tangga 2 kali gagal, anak sementara seperti lawan kan gitu, mantu juga seperti lawan, bahkan ada mantu satu saya yang dari nikah itu sampai sekarang 4 tahun belum pernah berkunjung ke saya, belum. Jadi anak Bapak semua 6. 6 yang nikah 4, tinggal 2. Udah gede-gede. Anaknya udah gede-gede. Ya yang satu umur 30, ada yang umur 28, ya udah pada gede semua. Yang paling Udah kecil punya cucu? 7 tahun, cucu 3. Cucu 3, anak umur 30. Tapi hubungan dengan anak-anak kurang harmoni ya? Tapi Iya. Bapak awet saya lihat ya. Alhamdulillah. Kayak masih 40-an. Alhamdulillah. Itu kehendak Allah Awet semuanya. 10 tahun Bapak. 10 tahun plus. Enggak Pak, bener serius saya. Jadi terapisnya sekarang udah berkembang ya, bukan hanya pijit ya? Ya karena saya belajar akhirnya buka itu terapi saraf dan aliran darah. Di YouTube-nya namanya Terapi Hadi Official. Punya channel YouTube? Insya Allah nanti ada YouTube saya khusus untuk burung minus. Saya nanti akan beli burung-burung minus, akan saya bantu pengobatannya. Burung minus maksudnya Orang misalnya kakinya bengkak, matanya katarak dan seterusnya gitu loh. Nah ini akan saya beli dan saya bantu pengobatannya, insya Allah seperti itu. Namanya JM Kicau. nanti yang bantu siapa kan? Ya nanti Saya cari orang-orang kameramen. yang mempunyai kepedulian terhadap unggas atau kode sosial tinggi, nanti nyari tim dulu gitu. Enggak. Maksud saya yang kan Bapak kan punya channel YouTube, berarti harus ada kameramen, harus ada editor. Selama ini anak saya yang bantu, tapi sudah berapa bulan sudah stuck. Anak saya nggak, istilah kasarnya nggak mau bantu lagi gitu. Jadi kontennya berhenti. Bapak tadi menyaksikan katanya Mata Langit, yang membuat Bapak yakin kalau insya Allah dapat solusi di sini apa? Kan saya di subscriber beberapa pengobatan seperti Panglima, lebih dari 10 subscriber, saya perbandingkan antara A dan B dan seterusnya. Ternyata mudah-mudahan atas izin Allah suatu saat saya pengen ketemu Panglima untuk mencari bantuan. Kalau penyembuhan Allah yang menyembuhkan, tapi Ya, kan betul. Panglima sebagai perantara, minta tolong Panglima untuk mencari jawaban teka-teki. Menelisik ya. Ya, selama 47 tahun ini apa masalahnya? Baik Panglima, bisa dipantau apakah memang benar yang membuat Bapak tidak nyaman ini ada kaitannya dengan makhluk gaib? Ya kalau saya perhatikan dan saya lihat itu Bapak ini memang ada serangan dari orang ya. Ada serangan dan gangguan dari orang lain yang sengaja memang ingin menghancurkan terutama kehidupan Bapak. Yang terutama sekali ya usaha pijatnya. Ini mungkin dianggap menjadi saingannya ya, dianggap menjadi sebuah penghalang, sengaja memang dikirimkan sesuatu. Karena saya mencium aroma kayak bau nanah, bau busuk itu dari pocong yang terbalut di tubuh Bapak yang terlihat saya. Di kening juga kayak ada tertancap paku. Habis itu ada siluman nenek-nenek juga, habis itu ada siluman ular juga dikirim. Orang lihat Bapak itu sebentar saja senangnya. Nah, kedepannya itu terus langsung jadi kayak nggak suka gitu. Jadi nggak pengen dekat, nggak pengen berkomunikasi lama. Jadi dibuat hawa orang yang dekat sama Bapak itu hawa kebencian, hawa tubuh Bapak tidak disukai, dan mengenai nasib kayak Bapak bilang dan cita-cita kok menurut Bapak sendiri kok saya selalu kayak gagal, tidak sesuai yang saya harapkan. Kenapa sih ini harus saya alami? Ini serasa tidak adil buat saya. Benar nggak Mbak? Banyak sebenarnya hal-hal yang lebih perih lagi, yang lebih sakit lagi yang nggak beliau ceritakan sebenarnya. Saya tahu Iya, betul. gitu. Banyak banget. Banyak gitu, karena mungkin itu sangat menyedihkan ya sebenarnya ya. Tapi inilah kehidupan yang memang beliau harus jalanin, mau tidak mau, kuat tidak kuat, ya mungkin itu yang menimpa beliau menjadi sosok yang kuat. Tapi saya melihat sendiri di dalam diri beliau mempunyai semangat yang luar biasa saya lihat. Itu yang perlu kita contoh ya. Jadi artinya walaupun mata beliau tidak bisa melihat, tapi hati beliau dan semangat beliau saya lihat berkobar laksana api gitu. Beliau punya semangat yang sangat luar biasa gitu, yang mungkin tidak semua orang mempunyai semangat yang seperti ini gitu. Karena kunci dalam kehidupan yang awal adalah semangat dulu. Betul. Niat dan semangat. Tapi kalau tidak punya niat, tidak punya semangat, itu tidak akan bisa terrealisasi apapun yang ingin kita kerjakan gitu. Begitu menurut saya gitu.
Maaf Pak, saya mau nanya, kalau untuk mata sendiri apakah sudah pernah menjalani pengobatan medis? Nah ini maaf sebelum beliau jawab, saya ada yang lupa katakan. Perkara yang berapa puluh tahun Pak yang lalu ya, yang 47 dialami tahun. 47 tahun yang lalu yang pernah orang tua beliau rasakan, itu memang kiriman santet. Kiriman santet yang saya lihatnya itu ada bola api yang berterbangan, ada besi panas yang menusuk, saya lihat. Muntah darah ibu saya itu umur iya. 7 bulan. Ada besi panas yang menusuk, ada bola api yang berterbangan, ada siluman ular yang berbisa yang dikirim. Berarti Iya, targetnya keluarga Bapak? Iya, bertiga ini termasuk beliau kena imbas daripada kiriman tersebut. Selamat ya, Mas. Itu yang terlihat saya ya. Memang kalau saya lihat orang tua beliau dulu nih termasuk orang yang punya gitu, orang ada gitu. Ibunya mungkin ya itu ada yang sirik waktu itu sama ibunya dan mengirimkan sesuatu. Maaf Panglima, saya potong dulu. Ya. Nanti minta tolong Mbak Lesti jika ada ini ditanyakan siapa yang mendorong saya masuk sumur 2 kali dengan lokasi yang berbeda. Alhamdulillah telapak kaki saya nyangkut di bibir sumur 2 kali. Umurnya masih di bawah 5 tahun. Ya ampun. Jadi ada Memang terasa gitu ditolak. kan padahal 2 kali di lokasi yang berbeda itu sumur itu selalu di kanan saya kurang lebih ada setengah 1 meter ada. Tapi kenapa saya bisa masuk sumur gitu? Dan selamat ya. Dan alhamdulillah ada yang nolong gitu. Telapak kaki saya nyangkut di bibir sumur 2 kali hal yang sama. Ini siapa gitu? Siapa yang ingin mematikan saya di situ? Pak maaf, tadi pertanyaan saya apakah sudah pernah menjalani pengobatan medis? Belum. Maaf, kalau boleh lihat matanya boleh dilepas sebentar, kacamatanya mau lihat. Memang mengkerut biji matanya. Tapi kalau Tapi masih ada ya? jadi kalau saya jalan gitu bayangan itu masih, misalnya ada tiang listrik, ada mobil, itu ada bayangannya gitu. Jarak 1 meter itu ada bayangan. Belum pernah menjalani operasi ya berarti? Belum cek saraf belum pernah. Saya udah terima kondisi yang ada, tinggal memperbaiki kehidupan aja. Keren, semangatnya itu buat merinding. Jadi memang yang terlihat Panglima ada campur tangan boleh sagak. Pak, sudah ditarik makhluknya dan Ayo. sekarang sudah ada di badannya Agil. Bapak boleh tanya-tanya. Saya bawa turun. Bu, digandeng Bu, bapaknya. Depan. Kamu siapa, dari mana? Sudah bertahun-tahun katanya Pak. Kamu sudah bertahun-tahun ada di badan Bapak. Jawab dulu, kamu apa yang dilakukan di badannya Bapak? Hanya kau yang tersisa. Berarti benar ya? Itu yang tersisa ya. Kan dari 3 itu kan yang 2 mati. Kok bisa sakit dalam waktu yang bersamaan dan yang 2 meninggal ya, Bapak yang selamat? Ya korban santet mungkin gitu. Apa targetnya? Kok kamu bilang Bapak selamat? Emang harusnya Bapak nggak selamat? Sudah berpuluh-puluh tahun turun, wanita itu harus disingkirkan. Wanita itu? Ibu berarti. Maksudnya ibunya Pak Hadi. Kenapa harus disingkirkan? Karena dia jadi Penghalang? Tuan kamu laki perempuan? tuanku wanita. Yang nyuruh itu wanita. Kenapa merasa dihalangi oleh ibu? Masalahnya apa? Yang kini tuanku pun tak ada. Oh iya, yang mengirim pun sudah nggak ada sekarang. Sama-sama sudah meninggal. Ya nggak apa-apa, ini bukan ngomongin orang sudah meninggal, cuman lagi menelisik gitu loh. Mereka saling Saat itu mereka saling bermusuhan. Ibu Tukina dengan majikanmu. Bermusuhannya gara-gara masalah apa? kau ingat dulu ada seorang wanita memarahi wanita itu, yaitu ibu. Ada wanita yang memarahi Ibu Tukina. Bapak ingat nggak? Saya nggak paham kan 3 tahun nggak Masih paham. 3 tahun, masih kecil Nggak ngerti banget. apa-apa saya. Lupa namanya masih kecil. Kamu cerita aja coba. Saya nggak ngerti apa-apa 3 tahun. Telah lama Iya, aku 7 tahun, hampir setengah abad. sampai saat ini pun kau selalu penuh dengan Yang kemarin yang menyebabkan saya lupa sama Allah siapa? Yang membuat muntah darah siapa kemarin bulan Februari? tak ada kan kau takkan menjauh dari Tuhanmu. Oh, benar Pak. Yang bikin Bapak malas ibadah, keluarga malas ibadah tuh gara-gara dia. Dia bilang walaupun udah berpuluh tahun sampai sekarang kamu hidupmu jadi penuh liku-liku gara-gara aku. Berarti kamu tetap bersemayam di badannya Bapak. Sedangkan Bapak nggak ada kesalahan kan, masih kecil saat itu. Memang kau tak ada kesalahan,
Hindar masuk Sebentar sumur Pak, 2 kali. pelan-pelan. Diperintahkan untuk untuk menghancurkannya, tetapi kau berbeda dengan yang lain. berbeda dengan saudaranya. Targetnya tuh yang mau dihancurkan tuh siapa? Kau, ibu, dan saudara. Adik. Adiknya Bapak waktu itu berapa orang? Ada saya satu umur 1 tahun lebih. Oh, ya Masih adiknya- belajar jalan. Adik itu yang meninggal? Iya. Apa sih penyebabnya kok sampai anak-anak jadi korban? Katanya ributnya sama ibu, tapi anaknya jadi korban kan? Apa yang membuat marah ke ibunya Pak Hadi? Ini nggak adil nih, musuh anak-anak jadi korban. Karena dunia ini memang tak pernah ada keadilan untukmu. Ya, kamu menyalahi kodrat, sedangkan Allah Maha Adil kok. Jika kau sama dengan adikmu, kau sudah tak ada sekarang ini. Tapi Allah masih menyelamatkan nyawa beliau. Tapi beliau sempat ada yang dorong tuh di sumur. Kali masuk sumur. Siapa yang dorong beliau? Itu kau pun memang harus dimusnahkan, tapi kau berbeda. Kamu yang dorong sebenarnya ya? Bapak merasa ada yang dorong. Iya kan pada 1 meter dari sumur, kenapa saya bisa masuk sumur? Dan selalu kepala duluan gitu. Kau seperti terlempar. Iya, seperti lempar, iya, didorong itu. Bukan didorong, dilempar Pak. Iya. Benar-benar ditarik, dimasukin Ditarik, gitu. diangkat. Iya. Kamu pelakunya? Untuk menghilangkan kau, tapi selalu saja gagal. Iya, kan belum takdirnya. Siapa yang menyelamatkan beliau itu, yang buat nyangkut kakinya sehingga nggak jadi kecemplung? Itu Iya. kekuatan dari hatinya. Kekuatan dari hatinya. Akan ada sosok lelaki tua Kakek-kakek. mencoba menghalangi. Oh, ada kakek-kakek menghalangi. Berarti Iya memang mungkin ada leluhur Bapak. surban itu banyak yang bilang, tapi saya kan nggak tahu. Oh, Di belakangnya ada kakek-kakek bersurban pegang tasbih. Ada yang bilang, tapi saya nggak ngeliat ya sudah biarin aja, saya nggak pernah ngundang gitu. Tapi dia tak bisa menghancurkanku. Sampai kapanpun aku akan tetap mengganggu, menghancurkan, bahkan rumah tanggamu pun tetap kami hancurkan. Walaupun kami tak bisa menghilangkanmu, tapi kami akan terus menghancurkan Kami berarti banyak. iya. hidupmu. Temenmu siapa aja? Kok kami? Kami berarti banyak. Siapa aja teman kamu? Terus kuntilanak itu teman kamu juga yang hampir tiap malam ketawa-ketawa dekat saya. Kau mendengarkan dan kau pun berinteraksi dengan kami. Aku tidak sendiri. Termasuk genderuwo yang bersuara di luar rumah saya mendengarkan. Ya, Komplotan mereka. Kalau kamu apa wujudnya? dia yang akan menghancurkan semua usaha. Itu yang buat Bapak tutup lagi mau Iya. buka usaha. Tapi aku tetap yang paling lama. Senior kamu ceritanya, setan senior. Terus yang buat Bapak akhirnya nggak bisa melihat itu kamu? Ku hancurkan sarap matanya Astagfirullahaladzim, bener kerjaan dia Pak. Maju lah, maju Pak. dengan Udah bagus ini. panas yang begitu tinggi. Iya kan demam, setet. Iya, Berapa berbulan-bulan. 7 bulan? Ada lebih dari 3 bulan. Lama juga, 3 bulan. Apa sih penyebabnya kamu belum jawab? Salahnya ibunya Bapak apa? Sesungguhnya ingin menyingkirkannya agar dia mendapatkannya. Mendapatkan? Tetapi bukan dia yang mendapatkan, tetapi wanita lain. Sama-sama mencintai bapak saya berarti. Iya tadi kan Panglima bilang bapaknya dulu seseorang yang Punya juga. punya Iya. berada, mungkin punya power juga ya Pak Iya, ya? betul. Gitu, mau mengambil suaminya. Wanita lain yang mendapatkan. Jadi setelah ibu
ibunya Bapak meninggal, Bapak menikah lagi dengan siapa? Menikah tapi beberapa tahun kemudian menikah dengan orang lain, orang yang sebelumnya tidak saya kenal dan keluarga tidak kenal, dari kampung yang jauh. Kan bapak saya dagang, jadi keliling dari kampung ke kampung, ya dapatnya dari kampung jauh. Sedangkan yang ngirim santet ini adalah Nggak tahu dari mana orang dia. yang berbeda. Apakah waktu kecil beliau kenal sama majikanmu? Pernah lihat? Dia tidak mengetahui. Urusan orang dewasa, mungkin bapak saat itu Urusan masih dewasa kecil nggak kan? ada, Bahkan daya ingatnya pun belum nyampe. tak sampai. Ngeri banget ya kalau kerjaan santet sampai pengaruhnya berpuluh-puluh tahun. Ini hampir 50 tahun nggak hilang kan. Jadi artinya misteri yang bapak ingin ungkap itu ternyata memang benar. Bapak kecurigaannya ada pengaruh makhluk gaib itu memang ada. Yang mau bikin kemarin saya muntah darah siapa? Kamu apa ada kiriman lain? Bulan Februari kemarin saya sakit, jangan lupa Allah, lupa Muhammad, Nabi Muhammad. Siapa yang bikin kamu apa orang lain? Bukankah kau di saat kau sakit kau lebih mendekat dengan Tuhanmu? Iya, pas saya sholat tahajud itu tiba ada sesuatu yang masuk. Kenapa di saat kau memuntahkan kau malah menjauh dari Tuhanmu? Saat sakit itu bapak nggak sholat atau gimana? Iya, jadi sebelumnya saya sholat tahajud, saya berdoa, terus tiba-tiba ada yang sesuatu yang masuk ke badan gitu. Bapak merasa itu? Merasakan saya lagi berdoa dalam di antara sholat tahajud itu. Semenjak itu langsung saya nggak doyan makan dan seterusnya. Yang masuk hampir sebulan itu hanya air kelapa hijau, semua muntah. Yang untuk bertahan hidup itu hanya air kelapa hijau, sehari bisa 3-4 kali beli. Nah terus tanggal 20 Oktober itu adzan luhur, saya muntah darah itu kalau ditakar mungkin ada setengah liter mungkin itu muntah darah. Banyak banget. Dan nggak ketahan, jadi muntah itu di depan kamar, nggak sampai ke kamar mandi udah nggak ketahan. Jadi anak saya semua menyaksikan saya muntah darah itu siapa yang bikin? Sama seperti golonganmu, Manusia, maksudnya orang, kiriman orang. sama dari kaummu, Pekerjaannya sama, sama tunanetra juga. dari lingkaranmu. Oh, gara-gara masalah apa? Dia yang mengirimkan kau mendengar suara Oh, yang bapak bilang dengar suara genderuwo itu? Kalau berdua waktu Oh, kecil. bukan ya. Dengar suara apa maksud kamu? Pernah bapak dengar suara kayak gini? Iya, kuntilanak ya, saya itu sering dengar. Nyanyi itu pocong. Nah ya, pocong nggak tahu deh. Mungkin bapak dengar tapi diabaikan. Iya, udah biasa denger gitu, paling kuntilanak aja paling gitu aja udah. Jadi pocong itu dikirim oleh seseorang yang berbeda, bukan yang tadi perempuan yang musuh ibunya, bukan? beda. Aku makhluk yang terlama. Iya, kalau kamu dari yang kiriman untuk ibunya. Nah, kalau yang buat muntah darah itu beda lagi. Tapi kalian saling kenal nggak sih? Kan sama-sama jahat. Kami tidak saling mengenal, tetapi kami bisa saling bekerja sama Karena sama-sama jahat. karena ingin menghancurkannya. Kalau yang buat muntah darah itu gara-gara masalah apa? Salah bapak apa ke majikannya? Agar kau tak membuka usaha itu. Persaingan usaha terapi. Terus yang membuat tenggorokan saya tersekat nggak bisa bicara selama hampir 1 bulan siapa? Itu kapan kejadiannya? Ya itu bulan Februari, itu dari awal Februari sampai akhir Februari. Masih sama jika kau terbaring tak berdaya, maka semua akan kepadaku. Oh, jadi dibuat nggak sholat, dibuat nggak ngaji. Jadi kekuatanmu jadi kamu leluasa gitu. Itu bukan Pak, gini, dibuat bapak sakit. Kalau bapak sakit kan bapak nggak bisa nerima pasien. Jadi Oh. pasiennya jadi ke orang itu. Oh. Tuh, ini persaingan usaha berarti. Iya, saya nggak paham. Emangnya usahanya dekat, sama-sama terapis di situ. Dia orang yang sama seperti kau. Maksudnya sama itu sama-sama tunanetra. Oh, saling kenal. Kau mengenalnya Laki-laki apa perempuan? laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Dua arah atau mereka suami istri? Dua menjadi satu, yaitu suami Istri saya. Ya apa pelan-pelan diingat-ingat aja Pak. Dia mempunyai nama
namanya mengandung huruf S, Pak. Terus Coba Bapak ingat. apalagi? Ingat. Apa ciri-cirinya lagi? Yang laki-laki mengandung huruf S. Apakah yang perempuan juga tunanetra? Oh, iya. Dua-duanya terapis. Wanita. Wanitanya apa hurufnya? I. Yang laki-laki huruf S, yang perempuan I. Suami istri. Saya Gak apa-apa, diterima aja informasinya lo. Karena kau tak pernah berprasangka. Iya. Bahkan yang kau alami pun tak berprasangka. Sudah puluhan tahun yang dialami Bapak. tapi nggak bisa kabur. Kau seakan-akan menyalahkan para leluhurmu. Iya, nggak tahu jawabannya. Maksudmu gimana menyalahkan para leluhur itu? Tadi kan hanya kekhawatiran, bukan menyalahkan ya Pak ya? Bukan. Khawatirnya ada perjanjian. Iya, gitu, bukan menyalahkan gitu. Makanya pengen ditelisik biar nggak ada salah paham, biar tidak fitnah gitu loh. Inilah kami yang merusakmu, bahkan menghancurkanmu, yang memisahkanmu dari orang tuamu. Kau seharusnya berada di tangan yang benar-benar orang tua. Iya, yang ngasuh Bapak kan. Harusnya diasuh ibu aja, kenapa akhirnya diasuh orang lain, pindah-pindah tangan itu. Maksudnya seharusnya di bawah asuhan ibu, seharusnya umur Tapi kan segitu. ibu meninggal. Iya, maksudnya seandainya hidup gitu loh. Seharusnya dia masih diasuh ibu gitu. Tapi dipisahinnya gara-gara Iya, itu. karena dia bisa gitu. Kan sudah apa ya? Kamu udah buat dia rusak mata pencaharinya, terus mata penglihatannya juga. Terus kamu apa lagi? Kalau udah nggak ada kegiatan, kamu keluar aja. Kenapa sih? Kebahagiaan, Nggak ada kebahagiaan. ada ketenangan dalam batin. Ya selalu diganggu, ya gak ada ketenangan. Sudah cukup ya, kamu sudah cukup lah penderitaan Bapak 7 ini. tahun sudah cukup lah. Minta tolong keluarlah dari badan saya. Kamu kan paling senior nih, berarti kamu ketuanya. Mau nggak ajak teman-temanmu tobat biar panglima yang memandu? Tidak semudah kau berbicara. Kan aku sedang menawarkan kebaikan. Apa yang membuat kamu menolak? Semudah kau menawarkan itu. Kenapa kamu bilang nggak mudah? Kamu keuntungannya apa kalau dia nggak bahagia? Toh majikan aku ya itu dia. Nggak ada lagi yang memberi makan kamu kan? Di akhir nanti dia teman keabadian. Teman di neraka berarti. Kok bangga ya teman di neraka lo? Bagaimana Tobat kamu. aku Teman neraka. akan terus mencari Mencari apa? teman keabadian. Mencari teman yang musyrik, yang syirik, biar banyak Yang teman. membutuhkan Allah. Tapi kan kamu ada kesempatan untuk diampuni. Kenapa kamu nggak ambil kesempatan itu? Jangan pernah berharap kau bisa Mungkin harus panglima yang nawarin kali. Nggak mau kalau aku yang ngajak. mengendalikan pikiranku. Siapa yang mengendalikan pikiranmu? Aku Sudah, kamu menawarkan tobat aja. kebaikan. Masa kamu mau jadi makhluk jahat seumur-umur hidupmu? Sudah keputusan kau. Keputusan yang tidak baik bisa dirubah. Keputusan yang baik yang jangan dirubah. Ya cukup lah penderitaan Bapak tuh. Ayo sini tangannya, tobat. Sini, tobat. Mau nggak? Tidak. Kamu jadi calon penghuni surga. Saya yakin kamu pasti hati kamu sedang berpikir untuk menerima. Kamu tidak berperang. Berperang. Mengajak perang. Ajak perang. Karena kedamaian itu lebih indah daripada peperangan. Betul. Karena peperangan itu hanya bisa membawa kehancuran. Kedamaian harus diawali dengan peperangan. Oh, nggak harus. Tidak seharusnya Nggak harus. menciptakan kedamaian itu harus tengah berperang. Gimana caranya kita bisa damai tapi kita tidak berperang? Kan bisa ada jalannya. Ayo kamu tobat aja, nanti jadi temanku di surga. Tapi aku nggak mau jadi temanmu di neraka, aku nggak mau. Benar Pak. Iyalah, aku juga ogah. Temen neraka. Jika kau menemaniku, semuanya akan terlengkapi. Kebalik, kamu nemenin aku ke surga, bukan aku nemenin kamu ke neraka. Kebalik itu. Coba tobat ayo sama panglima tobat. Akan tersiksa. Di neraka itu nggak ada enaknya, panas. Dibakar. Kamu merasakan ini api
mau merasakan api. Pengen merasakan dulu kepala 5 kali dia pengen merasakan panasnya. Kalau menurutku mah mendingan damai deh. Silakan malah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Min amsil haqi ainil qudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa ya alladzina kafaru rizquna ka bi absarihim lamma subjikla wa yaquluna innahu la majnun. Allah Akbar. Dia kabur. Mau kemana? Mau kemana kamu? Udahlah. Kamu mau lari kemana? Makanya itu belum seberapa, belum neraka itu. Mau lagi, mau berperang, beneran mau berperang sama saya. Tadi kamu bilang mau perang, ini baru dengar bacaan aja udah kabur kamu. Bangun, kalau mau berperang, bangun, berdiri, jangan ngesot. Gimana? Udah kuat tenagamu. Mending perang atau tobat, pilih mana? Itu hanya permulaan saja. Masih kuat nyalinya, hanya permulaan katanya. Jadi maunya apa ini? Perang apa tobat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, sini tangannya. Gerakan tangannya itu udah penyet. Ayo. Ayo, tobat yuk. Kasih tangannya. Tangannya ke sini. Alhamdulillah. Ikutin bacaanku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah sallallahu Muhammad. Alhamdulillah. Sudah, kamu udah muslim sekarang. Saya kasih nama kamu Isa. Saya kasih nama kamu Isa. Kali dia mau ngomong sama Pak Haji. Bapak sini maju, Pak. Pak maju, Pak. Tenang, jangan nangis. Oke, minta maaf sama Bapak. Minta maaf. Salaman. Saya maafkan ya, sama-sama kita ya. Iya. Iya, saya maafkan semua. Kita kembali ke jalan Allah, kita nanti bertemu di surga ya. Ya, kamu beribadah seperti saya ya. Ya sudah. Bisa namanya. Ya nanti ada yang jemput ya, Siapa namanya? Nanti dia jemput. Kemari. Kamu belajar ngaji, belajar sholat di sana ya. Itu temanmu ya yang nangis ya? Ya. Ya udah. Orang yang ingin membawa Ya. Oh iya, usah dijemput berarti. dijemput Ya udah Isa, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiba-tiba istri sudah dikuasai makhluk gaib. Belum tahu siapa dia, tapi dia seperti menangis. Bapak sini maju, Pak. Pak, ayo Pak. Jangan-jangan adiknya. Kamu siapa? Adiknya Bapak namanya siapa? Endang Warsini. Masih 1 tahun kan ya? 1 tahun lebih masih netek, masih nyusu ibu. Kamu adiknya Bapak? Kamu siapa? Coba ayo bilang kamu siapa? Iya, itu Apa yang- nyusu ibu itu. Masih nyusu ya? Nyusu kan 1 tahun lebih, lagi belajar jalan itu. Bayi. Oh ibu, saya selalu sekarang itu nyanyiin gitu. Nembang ya? Nembang bikin dia tidur gitu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok aku sedih ya? Assalamualaikum.
Perutnya ibu Hamil 7 bulan, muntah darahnya waktu itu. berarti 3 yang meninggal. Iya. Astagfirullahaladzim. Dengan yang dia dalam kandungan dengan adik yang Iya. Tahu. apa yang terjadi dengan kehidupan Pak Hadi bisa diceritakan karena beliau saat itu masih sangat kecil, tidak tahu apa-apa. 47 tahun yang lalu, usia masih 3 tahun. Dipanggil Le, Pak. Oh itu ibu. Iya, kenapa Bu? Aku pergi Maju Pak lagi. duluan. Aku lungo. Iya. Kowe ojo melu. Aku karo adik-adik. Kowe duwe tanggung jawab. Urip dilakoni le. Nggih. Ini jin kurnya ibu. Iya. Manggilnya apa? Ibu atau Kalau di Jawa mbok. oh ya Mbok. Oke, panggil aja. Mbok. Golek duit. Nggih, Kok Mbak. anak ujiane wong wedok. Nggih, Mbok. Kalau eling-elinge. Mboknya lagi nangis nih Pak. Nggih. Keluar air mata. Iya, saya tahu. Saya merasakan. Kowe iki mesti kudu sabar. Iya. Jangan menyakiti hati wanita. Iya. Sabar. Berarti Sabar. Le. Jarang di rumah kita dolanan. Di rumah makan ya sama-sama seadanya. Iya. ya Pak, saat itu gitu ya. Jarang di rumah. Anak ayahnya dagang ya? Dagang apa ya Pak? Ya, dagang dawet, kalau orang sini cendol, keliling, dipikul, pulang berangkat pagi pulang malam. Tapi disukai orang banyak Karena apa? karena dodolan cendol duwite oke. Dodolan cendol kok disenengi wong. Tekanan di gue. Apa yang buat disukai banyak orang? Ini siapa Pak? Kok berubah lagi? Ketawanya nenek-nenek. Nenek-nenek ini. Iya, nenek-nenek ketawa. Bukan mbok lagi. Bukan, ada keluar. Nenek siapa? Aku sing disimpen pakmu. Disimpan gimana? Apa Pak? Kayak mungkin penghuni ada keris atau apa mungkin. Ya, kamu nggak tahu. Nggak tahu, masih 3 tahun nggak tahu. Harusnya kamu ikut. Berapa harusnya? Tidak ada yang tersisa. Sudah perjanjian semuanya melu. Duh, maksudnya? Jadi yang membuat ibunya meninggal itu? Adikmu semuanya tadi wong. Maksudnya jadi orang sukses? Kamu tadi apa? Ya kan adekku pada kuliah gitu sekarang itu gitu loh. Ada S1 dan lain-lain. Iya, kamu ngapain pulang? Kamu itu sudah dibuang, diberikan alamat yang palsu Yang Bapak supaya kamu tidak kembali lagi. Oh, waktu ke Jakarta kan alamatnya salah itu loh mungkin supaya Iya. saya nggak pulang mungkin gitu. Karena biar semuanya jadi bagian kami. Oh itu olah Kamu merasakan tidak? sangat merasakan sangat tidak ada keadilan di situ. Adikku punya uang banyak sedangkan aku nggak diberi duit. Karena memang kau ingin disingkirkan secara nyata dan tidak nyata. Perlakuannya aja sampai sekarang juga nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Saya. singkirkan. Apa kau kemarin pulang? Pulang Mau tahu rumahmu? pulang ke Solo. Saya kan setahun di Solo. Saya ingin siapa tuh buka terapi di Solo itu maju, tapi ada aja yang kalau di atas jam 11 malam itu nyiram air ke pintu. Saya bersihin seminggu itu hampir 3 Setelah kali. kau pulang Gitu. dari tempat itu, di sini kau merasakan hal yang sama dirasakan ibumu.
Maksudnya gimana? Apa yang kau keluarkan dari dalam tubuhmu? Muntah darah. Oh, kamu, ibuku dulu muntah darah. Di sini aku muntah darah. Oh, ya. Berarti itu kerjaan siapa? Kerjaan dia, ini kerjaan ini setan ini nih yang di badan. Iya, kamu disuruh siapa? Jadi bapak dicekek pak sampai Iya, muntah mengeluarkan darah. Pun sengaja didorong. Ke sumur 2 kali. Iya, Oh, setan itu. orang-orang tidak melihat. Dia sendiri yang melakukannya. Iya, betul. Jadi bukan aku, Siapa? tapi aku masuk ke dalam raganya akan mendorongmu. Oh. Berarti ada orang yang mendorong, pelakunya ada. Sadar bukan? Dari punggungmu seperti terdorong. Nggak ingat namanya anak kecil, nggak ingat. Siapa sebenarnya yang melakukan itu? Sudah jelas. Kaitannya saya masih belum paham nih antara keris yang disimpan bapaknya. Sama yang sekarang. Nah, itu. Siapa? Perempuan. Perempuan ada huruf I. Tapi sudah tidak ada sama saja. Oh, Sudah udah meninggal. percuma, udah sama Tuhan nggak ada. Padahal itu hakmu, itu milik bapakmu. Tapi mereka miliki. Jadi kenapa? Kaitannya apa ini dengan barang yang disimpan oleh bapaknya? Kaitannya adalah dari 2 arah. Nah, itu dia tuh. Dari 2 arah. Arah dari bapakmu sendiri dan juga wanita itu. Semua membawa bencana, tidak tersisa. Dia pun kembali tidak bawa apa-apa. Bapak sudah almarhum. Bapak udah tahun 2017 kemarin. Umurnya 103. Oh, panjang ya? Itulah bapakmu Karena punya pegangan. ke orang lain. Tapi kalau punya pegangan tapi istri dan anak jadi korban, Itulah sudah Kamu meninggalnya karena perjanjian. jatuh, bukan karena apa-apa. Ya kau pun sama dibuat hampir terjatuh, ingatkan. Iya. Yang Ke mau- sumur 2 kali itu. Karena memang ingin nyawamu. dulu perjanjiannya begitu ya. Anak istri jadi korban tapi dia kuat, panjang umur. Ya Allah. Cep. Apa yang dirasakan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maju Pak, maju Pak. Ada dia mau merapat. Ini siapa? Ini Bapak, Pak tangannya Pak. Mas manggilnya. Siapa ini? Adiknya Bapak mungkin. Endang Warsini bukan? Ini bener Pak. Endang Warsini. Ini Masnya. Apa yang mau disampaikan ke Masnya? Aku memang baik. 2 orang adikmu akan menjadi malaikatmu karena aku adalah malaikat kecil yang diutus untuk melindungimu. Mamas. Kenapa? Itu kalau yang masih dalam perut kan belum ketahuan laki perempuannya ya? Memang dulu kan nggak ada USG. Iya. Adiknya perempuan dan yang satunya Yang satunya nggak tahu kan di perut. kamu berdua kan ya? Saudaramu laki apa perempuan? Lelaki. Oh, berarti yang di perut laki Nah, Pak. di perut lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini siapa? Semua bagian dari rahmat Allah Amin. sangat dekat. Mamas, Allah baik. Mamas jangan marah. Matanya dipinjam Allah. Mamas tidak bisa melihat, tapi Mamas masih bisa melihat dari hati Mamas. Allah telah berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kedua kekasihnya, kau tahu 2 kekasihnya adalah kedua matamu, dan jika engkau bersabar, niscaya kedua matamu akan digantikan dengan surga. Amin. Amin. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tidak ada. Bagimu mungkin ini adalah sesuatu
yang buruk. Tapi bagi Allah, ini adalah ujian bagimu dan balasannya adalah surga. Amin ya Rabbal alamin. Begitu juga dengan ibu dan adik-adikmu. Mereka jaminannya adalah surga. Amin ya Rabbal Ibu sedang berjihad mengandung adikmu dan adikmu yang masih bayi. Ini adalah janji dari perkataan Allah. Jangan lagi pernah merasa ada kemarahan di dalam dirimu. Jangan iri melihat kesuksesan orang lain. Kau sudah dijamin atas surganya Allah. Amin. Ini sungguhan. Ya. Benar, ini harus disampaikan. Mereka bisa sekolah yang tinggi, tapi mereka tidak meninggikan keimanannya karena mereka mengambil hak yang bukan miliknya. Milikmu dikurangi, tapi mereka mengambil keuntungan darimu yang seharusnya kau dijaga dan dirawat dengan baik-baik, tapi kau justru disia-siakan. Tapi disitulah justru kau menjadi kuat. Kau belajar dari perjalanan hidupmu di dalam kegelapan. Tidak manusia bisa hidup dalam kegelapan, tapi jiwamu cukup terang menerangi kehidupanmu. Kedua mata bagi seorang manusia ibarat kekasih. Kau dipilih untuk mendapatkan surga Allah, tetapi kau harus bisa bersabar dan bersyukur. Jikalau ada seorang wanita yang mendampingimu, mau dengan keadaanmu, maka bersyukurlah kau, bersabarlah. Jangan kau percaya dengan bisikan atau pikiran yang merasukimu. Padahal kau sendiri merasakannya, betapa dia menjagaku, menjadi tongkatku untuk aku berjalan. Dan untuk anak-anakmu semua kembali kepadamu. Berdoalah agar mereka terbuka hatinya. Amin. Mereka melihatmu, Amin. kesungguhan dirimu sebagai orang tua, sabar seperti ibumu yang selalu tahan akan ujian. Betapa ibumu sering diuji, tapi dia tetap bersabar. Kenapa kau melalaikan kewajibanmu? Sesungguhnya setiap kesolatan Seperti tercekat lehernya. Iya. Bantu Kang Lima. setiap kesulitan jalan keluarnya Sabar dan sholat. Setiap kesulitan, jalan keluarnya sabar dan sholat. Bantu. Allah Akbar. Allah Akbar. Ada yang ganggu. Ada yang ganggu ya? Nggak boleh cerita bagaimana kalau Wa qul jal haqq wa jahaqal batil nal batila najahukan najulun arfanus marahmatuhu lin. Allahumma nur samawati wal ardi wa nil arsil bayanullah sifatullah af'alullah wa wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil nal batila najahukan najulun arfanus marahmatuhu lil mu'minin wal zalimin. Ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Zikir ya? Kalau aku
astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, alhamdulillah ini adalah air yang sudah didoakan Panglima untuk membersihkan semua gangguan dan energi negatif di badan Pak Muhadi. Nah, karena Pak Muhadi mungkin agak kesulitan untuk naik gentong, nanti mandinya pakai air di ember. Ya, alhamdulillah semua misteri dalam kehidupan Pak Muhadi yang selama 47 tahun dijalani sudah terungkap, dan Pak Muhadi juga sudah diterapi sama Panglima Langit. Nah, sekarang apa yang dirasakan Pak Muhadi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Panglima Langit. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ratna dan Mbak Ismi serta Mas Akil dan semua tim sudah membantu saya untuk menguap apa yang misteri terjadi di hidup saya selama 47 tahun. Sekarang sudah terjawab, saya sudah lega, saya sudah diterapi. Ya alhamdulillah semua ada hikmahnya, kesannya ya alhamdulillah ternyata semua yang tersembunyi sekarang terbuka nyata. Terima kasih bantuannya Panglima. Mudah-mudahan Panglima tetap diberi kesehatan, Amin. dimudahkan segala urusan dari Allah dan diberi rezeki yang mengalir deras tanpa batas. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah. Ya mungkin begitu saja. Terima kasih. Baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dari kisah Bapak Muhadi. Kisahnya sebenarnya sangat dramatis ya. Saya pribadi melihatnya itu sangat prihatin gitu, yang sebenarnya tidak patut terjadi gitu. Ya inilah namanya kehidupan, segala sesuatu yang kita anggap nggak mungkin bisa saja terjadi. Segala sesuatu yang kita anggap nggak kita yakinkan itu bisa terjadi, bisa saja gitu. Tanpa kita sendiri pun nanti nggak menyangka gitu, kok bisa ya gitu. Tapi ya inilah kehidupan gitu. Banyak dengki khianat, permusuhan, bahkan mungkin lebih dari itu. Tapi bagaimana cara kita menyingkapinya dengan tetap positif, tetap berprasangka baik kepada Allah tentunya, karena prasangka yang baik dari diri kita kepada Allah adalah bahagian daripada doa kita, karena bahwa bagaimanapun niat jelek manusia terhadap kita, kalau Allah belum mengizinkan itu terjadi di dalam diri kita, nggak akan pernah bisa terjadi. Tapi kalaupun misalnya sudah terjadi dengan diri kita, itu Allah udah mengizinkan hal buruk itu memang kita rasakan dan terjadi pada diri kita. Jadi sekuat-kuatnya iman kita harus meyakini itu. Jangan lupa kita terus berzikir kepada Allah dengan menyebut hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa haula wala quwata illa billah. Itu aja pesan saya. Ya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan dari netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.